ketemu lagi bersama channel Lugok Cerita ya. Kali ini kita akan membahas tentang suka duka hidup di perantauan. Hidup di perantauan itu tidaklah mudah. Di mana tempat yang harus kita tempati, di mana usaha yang akan kita temui. Hal semacam itu terkadang jauh di luar dugaan. Kita hidup di perantauan, kita perlu mencari teman dan bersilaturahmi kepada yang tua-tua sesepuh di daerah yang kita tempati. Ini suatu hal penting. Kita bisa memilih pertemanan, bukan membeda-bedakan orang, bukan membeda-bedakan pertemanan, tapi kita harus bisa memilih. Kita harus bisa menentukan itu. Mencari teman yang bisa saling menangis, dalam kata arti saling merasakan kesusahan satu sama lain, saling bisa membantu satu sama lain. Ini sulit di perantauan, bro. Tapi juga mudah jika kita bisa memahami, bisa mengimbangi, dan tahu arti dari persahabatan. Kita juga perlu memahami mana yang patut kita kunjungi, kita hormati. Itu penting. Seperti kita silaturahmi kepada RT, RW, dan desa, itu hal utama yang paling penting. Saat menjalani usaha, sebagai orang Minang yang suka dagang dan berjualan, bagi yang sudah mahir dan memahami di perantauan, dia telah paham cara beradaptasi, cara menghormati, cara pergaulan. Soal bisnis, kita harus banyak teman kepada orang-orang kaya yang berjiwa bisnisnya tinggi, sebab dalam menjalani sebuah usaha, contoh modal 10.000 kita belanjakan kepada dagangan, harga 10.000 dapat 1 potong. Misalnya, jika kita berteman bergaul luas dengan orang-orang kaya, pebisnis yang sama skillnya, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan. Ini sebuah teori. Kita temui sang juragan atau bos pengusaha yang sama dengan dagangan kita. Uang 10.000 kita belanjakan, kita berusaha untuk meminjam dagangan. Dalam kata arti, kita belanja 10.000, kita diberi barang 20.000. Inilah trik yang akan kita jalani, yang akan kita usahakan. Modal 10.000,
pinjaman 10.000 dalam dagangan. Pinjaman untungnya untuk biaya sehari-hari, modal untuk berputar. Inilah teori dalam menjalankan bisnis bagi orang lain. Banyak yang telah sukses dengan cara seperti itu. Memahami suatu daerah untuk membuka usaha ini tidaklah gampang. Mencari bos-bos besar untuk menanam kepercayaan dalam menjalankan usaha dan mengembangkan usaha ini tidaklah gampang. Kita harus punya skill, kita harus bisa memahami suatu daerah, kita harus luas pergaulan, bisa membedakan mana teman, mana lawan, mana teman yang menangis, mana yang teman untuk tertawa. Meski setiap yang orang kita kenal itu adalah teman, tapi kita harus bisa membedakan. Ini suatu prinsip. Di saat usaha mulai berkembang, yang paling berisiko kehancuran tak lain adalah dari pergaulan. Dirantau di daerah orang, jika pergaulan salah pasti akan hancur. Pergaulan yang paling berbahaya adalah judi, godaan perempuan, minum minuman keras. Ini 3 hal yang sangat menghancurkan kehidupan di perantauan. Jika bisa mengatasi, saya yakin kesuksesan itu cepat untuk tercapai. Memang untuk menjalani, menahan godaan tidaklah semudah itu. Kita harus kuat, tabah, bisa hidup sendiri, yang tak mewah, hampir sama dengan penjara. Inilah hidup perjuangan di perantauan. Meski hidup layaknya di sebuah penjara, namun jika usaha bisa berkembang, ketenangan batin itu yang utama bagi para perantau Minang dan laki-laki Minang. Kita tidak suka hidup di bawah suatu aturan dengan sebuah atasan. Kita diatur, kita disuruh, kita diperintah, tak lain sebagai budak.
itulah dasar kenapa kita berusaha berdikari sendiri, dagang sendiri, hidup di rantau itu. Di saat hidupmu sukses di perantauan, kamu jangan pernah sombong. Jangan menyangka dirimu kaya, jangan menyangka dirimu mampu lebih hebat dari orang lain. Sebab perbedaan itu adalah hiasan dunia. Sekaya-kaya apapun manusia, kau belum mampu untuk membantu seseorang, kau belumlah ada apa-apanya. Dan juga bagi yang angkrut usaha, jangan pernah putus asa, sebab roda kehidupan itu selalu berputar. Asal jangan kamu diam di satu tempat. Terkadang rezeki itu tumbuhnya tidaklah di satu tempat yang sama. Seperti petani di kampung, dia paham mana tanah yang cocok untuk menanam padi, mana tanah yang cocok untuk menanam sayur. Seperti itu juga dagang. Mana daerah yang paling cocok untuk berjualan pakaian, mana daerah yang paling cocok untuk berjualan makanan. Kita harus memahami dan punya skill. Jika ekonomi kita terpuruk dalam keadaan susah, mungkin di daerah ini kita tak bisa berkembang. Kita tetap semangat. Kita yakin di daerah lain masih ada kehidupan yang lebih baik. Pasti di daerah lain kita bisa berkembang. Tak mampu kita hidup di sini. Dunia tak selebar daun kelor. Kita bisa hidup di luar sana. Jangan pernah kamu untuk berputus asa dalam menghadapi cobaan. Kita tahu Allah itu Maha Adil. Tuhan itu Maha Tahu. Selagi kita berusaha dan tawakal kepadanya, memohon kepadanya, rezeki akan selalu ada. Ini sangat penting untuk direnungkan. Untuk kamu yang baru-baru merantau, perjuangan dan doa tak bisa itu dipisahkan. Seperti itulah pemahaman kita di perantauan. Dalam keadaan apapun di perantauan, jangan pernah mengeluh, apalagi meminta-minta. Selagi fisikmu masih sehat, badanmu sehat, jangan pernah. Jadi bisalah kita ambil kesimpulan
dalam menjalani usaha di perantauan. Berteman yang luas, bisa memilih mana teman yang untuk menangis dan mana teman yang untuk tertawa. Kita buka usaha, kita bisa mencari bos-bos besar, orang-orang kaya yang satu pemikiran, yang pernah satu perjuangan dengan kita, bisa memahami situasi kita. Itulah malaikat-malaikat yang akan membantu kita. Jauhkanlah dari pergaulan-pergaulan yang salah, yang menghancurkan 3 perkara: judi, perempuan, hiburan, dan minuman yang memabukkan. Jangan lupa berusaha dan berdoa, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu satu-satu jalan untuk membawa kesuksesan. Semoga jalanmu lurus di perantauan.